Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Rosmini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Rosmini, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai Green Bond Issuance and Corporate Cost of Capital. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Pebi Budianti dengan NIM belakang 204, Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206, Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212, dan Nur Puspita Arum dengan NIM belakang 223. Nama saya Febi Budianti dengan NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Ada perdebatan menarik tentang bisnis obligasi hijau. Pendukung untuk penerbitan obligasi hijau meletakkan dasar mereka dalam apa yang bisa diuntungkan oleh perusahaan dari pembiayaan hijau. Dengan menempatkan label hijau pada obligasi korporasi, perusahaan mengirimkan sinyal kuat komitmen mereka terhadap lingkungan kepada investor. Namun demikian, ada biaya yang terkait dengan investasi hijau, seperti investasi dalam dan memenuhi standar obligasi hijau yang pada akhirnya mempengaruhi biaya pembiayaan proyek tersebut. Obligasi hijau diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Karakter penting adalah agar hasilnya digunakan untuk aset ramah lingkungan. Selanjutnya ada gap. Yang pertama, gap teoritis. Salah satu investigasi NN Investment Partners menunjukkan bahwa obligasi hijau adalah investasi pendapatan tetap berkelanjutan yang paling populer di kalangan investor institusi. Konsisten dengan pandangan ini menunjukkan peningkatan permintaan investor mendorong kinerja saham lebih baik. Namun ada biaya yang terkait dengan investasi hijau. Untuk memenuhi syarat penerbitan obligasi hijau, perusahaan diharuskan untuk mendapatkan verifikasi pihak ketiga, seperti batas pemanasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, kriteria transportasi rendah karbon, dan sebagainya. Menurut salah satu laporan CBI, lebih dari 98% penerbitan memiliki tinjauan eksternal di Eropa pada tahun 2018. Hal ini menimbulkan biaya administrasi dan kepatuhan yang signifikan. Lalu ada gap empiris. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik dapat menerbitkan obligasi dengan biaya lebih rendah. Hasil serupa ditemukan di Amerika Serikat oleh Bauer dan Han 2010. Berbeda dengan studi di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, perusahaan industri non-keuangan menyumbang proporsi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 77,89% pada tahun 2020. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa dampak dari penerbitan obligasi hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh investasi hijau pada biaya modal perusahaan? Dan yang ketiga, bagaimana cara perusahaan menerbitkan obligasi hijau? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa dampak dari penerbitan obligasi hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh investasi hijau pada biaya modal perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka, yang mana bab 2 ini terbagi menjadi grand theory, middle theory, dan juga applied theory dari kajian pustakanya. Nah, untuk grand theory dari penelitian ini sendiri adalah manajemen keuangan. Menurut Sutrisno, manajemen keuangan itu merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang terdiri dari 3 usaha. Itu yang pertama, usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, kemudian usaha untuk menggunakan data tersebut secara efisien, dan efisiensi pengalokasian dana dalam kegiatan usaha. Selanjutnya untuk middle theory, pada penelitian ini terdapat 2, yaitu obligasi dan biaya modal. Obligasi sendiri menurut Nandeli Lin menjelaskan bahwa obligasi itu merupakan sekuritas yang memiliki janji untuk memberikan pembayaran tetap sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Kemudian untuk biaya modal sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu bisnis. Nah, apabila bisnis tersebut memiliki suatu investasi dan memiliki tingkat risiko berimbang. Kemudian untuk apply teorinya sendiri yaitu yang pertama ada obligasi korporasi hijau. Nah, obligasi korporasi hijau ini hasilnya membiayai proyek-proyek ramah iklim. Nah, obligasi ini juga menjadi lebih umum dari waktu ke waktu, terutama di industri di mana lingkungannya secara finansial material untuk operasi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu surat utang jangka menengah label hijau. Medium term note atau MTN telah ditetapkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, bersama dengan kerangka obligasi hijau NEA, hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria kelayakan yang digariskan dalam kerangka obligasi hijau. Selanjutnya, ada sekuritas beragun atau ABS label hijau. Nah, ABS adalah jenis dari obligasi hijau yang dijamin dengan aset dasar hijau dari mana pembayaran akan berasal dari dana yang dikumpulkan atau modal yang dibebaskan digunakan untuk membiayai proyek hijau. Selanjutnya, yang terakhir dari middle teori penelitian ini adalah obligasi keuangan berlabel hijau, di mana obligasi hijau itu adalah suatu alat yang berguna untuk membiayai ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan hidup. Dan selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini terdapat 3, yaitu hipotesis pertama, penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan, kemudian mengurangi biaya modal. Hipotesis 2, penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham, kemudian mengurangi biaya modal. Untuk hipotesis 3, yaitu penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan, kemudian mengurangi biaya modal. Kemudian selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, untuk di metode penelitian ini ada populasi dan sampel, yang dimana sampel awal ini dengan 1057 obligasi hijau, kemudian ada sampel akhir berisi 1010 obligasi hijau yang diterbitkan oleh 381 perusahaan dengan 85 perusahaan publik dan 296 perusahaan swasta. Nah, hasilnya sampel terdiri dari 1014 obligasi hijau termasuk surat utang jangka menengah, obligasi perusahaan, obligasi korporasi, sekuritas beragun, aset, dan obligasi keuangan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, dan di mana teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari Wine, penyedia data pasar obligasi Tiongkok yang andal. Kemudian untuk teknik analisis datanya menerapkan metode difference indifference untuk memeriksa apakah ada perubahan biaya modal setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Kemudian pemeriksaan tren paralel dan tes placebo yang berbeda semuanya memverifikasi efek penerbitan obligasi hijau pada biaya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra. Dengan yang belakang 212 di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada premi hijau. Yang kedua ada biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Yang ketiga ada tes placebo. Yang keempat ada mekanisme transisi. Yang kelima ada uji ketahanan, tes tambahan menggunakan ICC yang berbeda, dan analisis lebih lanjut berdasarkan WACC. Saya akan menjelaskan premi hijau. Premi hijau menguji keberadaan premi obligasi hijau di pasar obligasi Cina yang didefinisikan sebagai perbedaan hasil antara obligasi hijau dan mitra konvensional lainnya setelah mengendalikan karakteristik obligasi lainnya. Membangun sektor kecenderungan menggunakan berbagai karakteristik obligasi, karakteristik penerbit obligasi, dan kondisi pasar. Variabel karakter ikatan meliputi kematangan, peringkat obligasi,
jenis obligasi, opsi atau dapat diputar atau dipanggil, dan jaminan. Selanjutnya ada biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Pada tabel tersebut, obligasi hijau Cina didistribusikan berdasarkan jatuh tempo atau tahun. Tabel ini menampilkan sampel obligasi hijau termasuk sampel lengkap, sampel penerbitan obligasi hijau pertama kali, sampel wisata, dan sampel publik. Data penerbitan obligasi berasal dari database WIN. Di panel A, sampel diatur berdasarkan peringkat kredit. Sampel diurutkan berdasarkan jenis ikatan di panel B. Pada slide selanjutnya yaitu biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Hasil regresi logistik pada obligasi PSM. Kami menggunakan kriteria tetangga terdekat untuk mengemukakan pasangan yang paling cocok. Variabel tersebut meliputi karakteristik obligasi, karakteristik penerbit, dan variabel pasar obligasi seperti kematangan, peringkat, jenis obligasi, opsi dapat diputar atau dipanggil, jaminan, industri, ukuran, daftar, leverage ROE, tahun, dan pengambilan pasar obligasi. Kami menggunakan data dari kuartal terakhir sebelum obligasi diterbitkan dalam model logistik. Data penerbitan obligasi dan data akuntansi berasal dari database WIN. Ini menunjukkan tingkat signifikansi pada 10%, menunjukkan tingkat signifikansi pada 5%, dan menunjukkan tingkat signifikansi pada 1%. Baik, selanjutnya biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Tabel ini premi obligasi hijau. Tabel ini melaporkan premi hijau di pasar obligasi Cina. Sampel 1, 2, 3, dan 4 adalah sampel yang sama persis seperti pada tabel 3. Kami mendefinisikan premi hijau sebagai perbedaan span hasil antara obligasi hijau dan sampel yang sesuai. Penyebaran hasil sama dengan menghasilkan dikurangi mempertaruhkan tingkat bunga bebas. Yield spread adalah selisih antara imbal hasil obligasi sehingga jatuh tempo pada hari penerbitan dan tingkat bunga resiko pada hari yang sama dengan jatuh tempo yang sama. Sampel terkontrol dibangun menggunakan metode PSM seperti pada tabel 4, menunjukkan tingkat signifikansi pada 10%, menunjukkan tingkat signifikansi pada 5%, dan menunjukkan tingkat signifikansi pada 1%. Selanjutnya, biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau hasil regresi logistik pada emiten PSM. Tabel ini menyajikan hasil regresi logistik PSM emiten. Kami menggunakan kriteria tetangga terdekat untuk memilih sampel kontrol dari 691 perusahaan publik yang telah menerbitkan obligasi konvensional tetapi tidak pernah menerbitkan obligasi hijau pada periode 2016 hingga 2020. Variabelnya meliputi ukuran, manfaat, atribut perusahaan atau BUMN, kijang, tahun, dan industri. Data akuntansi adalah data kuartal terakhir sebelum obligasi yang diterbitkan diterapkan. Data berasal dari database WIN. Selanjutnya, biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Karakteristik penerbit obligasi hijau pertama kali versus perusahaan yang cocok. Tabel ini melaporkan ringkasan statistik dari pengukuran biaya modal yang tersirat dan variabel yang lain yang dihitung menggunakan data triwulan perusahaan yang diterapkan dalam analisis selanjutnya. Kita dapat menemukan nama dan definisi dari variabel-variabel ini di lampiran B. Panel A melaporkan distribusi untuk grup yang diperlukan penerbit obligasi hijau pertama kali. Data perusahaan yang belum pernah menerbitkan green bond disajikan pada panel B. Asumsi berlaku dalam regresi DID, kemudian menggunakan 3 ukuran berbeda dari biaya modal tersirat untuk mengeksplorasi dampak penerbitan obligasi hijau pada biaya modal perusahaan. Untuk hasil regresi dilihat pada tabel 8.
Kami mengemukakan bahwa semua suku silang isu X merawat memiliki koefisien negatif pada tingkat signifikansi 1%. Terlepas dari ukuran yang berbeda untuk ICC, secara khusus ICC PASAK mengalami penurunan 0,0136 dan ICCJN memiliki penurunan 0,0119 pada level signifikansi 1%. Setelah penerbitan obligasi hijau, hal ini menunjukkan bahwa biaya modal mengalami penurunan yang signifikan setelah penerbitan obligasi hijau di jendela 8 kuartal pasca atau acara. Namun, bukti ini tidak berubah ketika langkah-langkah ICC yang berbeda diadopsi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Puspita Arum dengan NIM 511191223. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil penelitian pada langkah 3 yaitu tes placebo, di mana adanya perubahan biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Tabel ini melaporkan hasil DID untuk mendeteksi perubahan biaya modal tersirat setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Langkah-langkah ICC dihitung dengan cara memahami variabel dummy yang mewakili apakah suatu perusahaan pernah menerbitkan obligasi hijau atau tidak. Itu statistik dilaporkan dalam tanda kurung yang diantaranya menunjukkan tingkat signifikansi pada 10%, 5% dan juga 1%. Keempat, ada mekanisme transisi di mana tes placebo dengan waktu penerbitan obligasi hijau semu. Untuk melakukan uji placebo pada waktu penerbitan obligasi hijau semu, dipilih periode saat obligasi hijau tidak diterbitkan sebagai interval sampel dan menetapkan pra-acara kuartal keempat hanya 1 tahun sebelum penerbitan obligasi hijau yang sebenarnya sebagai waktu penerbitan obligasi hijau semu. Kemudian dilakukan regresi berdasarkan mode benchmark untuk memverifikasi kekokohan hasil dari penelitian sebelumnya. Masih di bagian mekanisme transisi, ada tabel efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko perusahaan terhadap biaya pengukuran modal yang tersirat atau ICC pasak ya. Tabel ini menyajikan studi efek mediasi ketika ukuran Implied Cost of Capital atau ICC dihitung seperti pada Eastern 2004 studi ICC pasak. Lalu pengaruh mediasi likuiditas saham terhadap ICC disajikan pada panel B. Nah, untuk kolom 1 menyatakan pengaruh langsung likuiditas terhadap biaya modal. Untuk kolom 2 menunjukkan pengaruh penerbitan green bond terhadap likuiditas, dan untuk kolom 3 menunjukkan pengaruh tidak langsung setelah penambahan variabel perantara. Selanjutnya masih pada bagian mekanisme transisi, tabel efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas dan risiko perusahaan terhadap biaya alternatif yang tersirat dari langkah-langkah modal ICC MPEG. Tabel ini menyajikan studi efek mediasi ketika ukuran ICC dihitung. Menurun setelah penerbitan obligasi hijau perusahaan, koefisien suku silang, isu, dan merawat itu pada kolom 2 negatif signifikan, menunjukkan bahwa risiko perusahaan menurun setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Koefisien dari mempertaruhkan secara signifikan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, maka semakin besar biaya modalnya. Dengan demikian, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal perusahaan dengan mengurangi risiko perusahaan. Kelima, ada uji ketahanan, yaitu dilakukannya tes sensitivitas dari 2 perspektif. Salah satunya adalah penggunaan ukuran yang berbeda dari biaya modal tersirat seperti ICC mengukur menurut Eastern, dan Ocean dan Jeneter Nauert pada tahun 2005.
Tes lainnya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC sebagai ukuran biaya modal menurut Frank dan Sand pada tahun 2016 yang terbagi menjadi tes tambahan yang menggunakan ICC yang berbeda dan analisis lebih lanjut berdasarkan WACC. Selanjutnya dari ketahanan ada tabel efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas dan risiko perusahaan terhadap biaya alternatif yang tersirat dari langkah-langkah modal ICC OJM. Tabel ini menyajikan studi efek mediasi ketika ukuran ICC dihitung dalam Olson dan Jenetter-Nautroth pada tahun 2005. Dan panel A ini menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah proksi asimetri informasi. Lalu panel B ini menunjukkan hasil empiris ketika mediatornya adalah ukuran likuiditas, dan panel C ini menunjukkan hasil empiris ketika mediatornya itu adalah risiko dari perusahaan. Lalu masih dari uji ketahanan, ada tabel efek mediasi, asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko perusahaan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, tabel ini menyajikan studi efek mediasi berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan atau yang biasa disebut WACC. Nah, pada panel A, besaran asimetri informasi emiten berkurang secara signifikan. Dan disimpulkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan dapat dikurangi dengan mengurangi asimetri informasi. Lalu dilihat pada panel B menunjukkan bahwa likuiditas saham meningkat secara signifikan setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Dan dilihat pada panel C menunjukkan bahwa risiko perusahaan berkurang ketika obligasi hijau diterbitkan dan akhirnya mengarah pada pengurangan WACC. Selanjutnya kesimpulan. Dalam studi ini dilakukan eksplorasi dampak proyek hijau pada kinerja perusahaan dan biaya modal di pasar Cina. Pasar obligasi hijau langsung tersebar kedua dan lebih banyak di dunia. Sepengetahuan kami, ini adalah analisis khusus pertama yang mempelajari biaya modal obligasi hijau Cina secara menyeluruh. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko lingkungan menciptakan nilai perusahaan. Ini mendukung argumen dalam literatur bahwa perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial memiliki penilaian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada semakin banyak literatur yang terkait dengan green bonds, lingkungan sosial dan tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperkenalkan saluran khusus untuk penerbitan obligasi hijau agar memiliki peran positif pada biaya modal perusahaan. Selanjutnya saran, studi ini membutuhkan penelitian di masa depan karena obligasi hijau perusahaan adalah instrumen keuangan baru dan hasil didasarkan pada sejumlah kecil pengamatan. Karena lebih banyak data tersedia, penelitian di masa depan dapat memberikan bukti skala yang lebih besar dan karakterisasi implikasi jangka panjang dari perusahaan obligasi hijau. Perkembangan masa depan di pasar obligasi hijau dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang obligasi hijau. Diharapkan juga adanya kombinasi antara pihak swasta dan pemerintahan publik. Selanjutnya, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi media pembelajaran bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis tentang obligasi hijau. Lalu manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manajerial yang menarik bagi manajer portofolio yang berinvestasi di obligasi hijau, baik dari perspektif investasi ekuitas atau kredit, dalam arti bahwa hal itu dapat memungkinkan untuk mengantisipasi pergerakan pasar, meninjau ekspektasi evolusi, dan akibatnya menyesuaikan strategi manajemen portofolio yang dimiliki. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.